Oke, selamat berjumpa di pembelajaran yang pertemuan ke-10 untuk mata kuliah statistika. Pada pertemuan ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan SPSS, terutama untuk melakukan uji validitas instrumen. Oke. Nah, kemarin kita sudah melihat materi yang saya berikan di pertemuan ke-9 tentang uji validitas dengan korelasi Pearson. Nah, bagaimana kita memasukkan data-data ini ke dalam aplikasi SPSS. Nah, pada saat kita membuka aplikasi SPSS untuk pertama kali, kita melihat tampilan seperti ini ya. Jadi di sini ada dua sheet, yaitu variable view dan data view. Nah, untuk mengerjakan soal di pertemuan kita sebelumnya, kita masuk ke variable view. Oke, saya perkecil dulu layarnya. Nah, berdasarkan data yang ada di pertemuan ke-9, saya akan mencoba untuk memasukkan ke dalam SPSS. Nah, di sini kita masukkan item 1 karena item 1 ini adalah soal. Jadi saya ketik saja di sini soal ya, soal 1. Kemudian soal 2, soal 3, soal 4, soal 5 dan skor total. Oke, di bagian measure kita pilih menjadi scale. Nah, semua ini ke bawah kita pilih menjadi scale. Oke, setelah selesai kita pilih jadi scale. Nah, ini kan sudah. Jadi mulai dari item 1, item 2 yang kita anggap sebagai soal 1, soal 2 sampai dengan skor total. Nah, di sini juga kita bisa isi soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, total skor. Oke, nah setelah selesai semua kita isi, ingat di sini di kolom measure kita ganti menjadi scale ya. Oke, sekarang kita akan masukkan nilai yang ada di dalam tabel hasil kuesioner kita. Nah, kita masuk di sini ke data view yang di sini ya. Nah, ini data view. Nah, kita sesuaikan saja, masukkan mulai dari item 1, 4. Ketik 4 saja ya. Ketik 4, kemudian tekan enter, nanti dia akan otomatis memberi 0,00-nya sebagai tanda bahwa itu adalah numerik. Nah, 4, 3, 5, 4, 3. Kemudian item 2, 5, 4, 4, 3, 3. Item 3, 4, 3, 4, 4, 3. Soal 4, 3, 3, 4, 4, 3. Kemudian 5, 4, 4, 5, 4, 4. Skor totalnya 20, 17, 22, 19, 16. Nah, setelah selesai, saya tutup saja ini. Kemudian saya perbesar kembali layarnya. Nah, setelah selesai kita input nilainya, sekarang kita akan melakukan uji validitas. Klik analyze, correlate, baru pilih bivariate. Nah, kita pilih semua ini, pindahkan ke kolom variabel seperti ini. Nah, lalu centang Pearson untuk mencari korelasi ppm ya. Kemudian pilih itu tail, centang juga ini flag significant correlation, lalu klik OK. Nah, di sini langsung akan muncul ya. Nah, ini yang kita hitung secara manual yang membutuhkan waktu sangat lama.
dapat kita selesaikan dengan cara yang sangat singkat. Nah, dari sini tabel ini kita bisa melihat bahwa korelasi dari soal 1 dengan skor yaitu 0,976. Nah, di sini dia melakukan pembulatan ya. Kalau kita melakukan perhitungan secara manual, dia hasilnya adalah 0,975 sekian-sekian. Nah, kemudian di soal 2, korelasi antara soal 2 dengan total skor 0,476. Nah, tentu ini kalau dibandingkan dengan tabel yang saya sudah bagikan materinya, tabel R korelasi, ini kan datanya 5, berarti kita berpatokan pada signifikansi 5%, 0,878. Berarti soal 2 ini tidak valid ya, karena dia lebih kecil daripada tabel R korelasi persen. Nah, di sini. Oke, nah baru masuk ke soal 3. Nah, ini baru korelasi valid karena nilainya lebih besar. Jadi 1, 3 itu valid ya, mendapatkan nilai 0,879. Oke, begitu seterusnya ya. Oke, nah selanjutnya kita juga sudah belajar kemarin tentang nilai mean, median, modus, standar deviasi dan sebagainya ya. Nah, untuk mendapatkan nilai itu yang kemarin kita lakukan perhitungan manual yang sangat panjang, membutuhkan waktu yang sangat lama. Sekarang kita akan melakukan menggunakan SPSS yang hanya membutuhkan beberapa detik. Nah, jadi cukup kita inputkan variabel seperti yang tadi ini, kemudian masukkan datanya seperti ini di sheet data view, kemudian sheet variable view yang tadi, lalu kita klik analyze descriptive statistik, baru pilih deskriptif, baru masukkan semua ke tabel variabel, pilih option. Nah, sekarang centang yang mana yang kita mau tampilkan. Misalkan standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, variance, range. Nah, misalkan ini kita tampilkan continue, pilih continue, lalu klik OK. Nah, langsung selesai ya. Nah, di sini ada range-nya, di sini nilai maksimum 5, nilai minimum 5, 5 kurang 3, nilai minimumnya 3, jadi nilai maksimum dikurang nilai minimum, hasilnya adalah range, yaitu 2. Nah, di sini juga sudah ada min-nya 3,8, standar deviasinya 0,83666, kemudian variance-nya 0,700. Nah, jadi kalau misalkan ada tanda titik di sini berarti yang di depannya itu adalah angka 0 ya. Begitu cara membacanya. Nah, oke. Nah, cukup sampai di sini. Silakan kalian berlatih masukkan ke dalam SPSS untuk soal yang ada di halaman 7. Semoga slide-nya seragam ya. Nah, ini. Yang ini, latihan menggunakan SPSS. Nah, bisa juga memasukkan ini. Bisa. Oke, silakan belajar tentang aplikasi SPSS. Nah, oke. Nah, karena sudah kita membuat laporan seperti ini, bagaimana caranya kita simpan? Kita klik file, kemudian save. Nah, nanti file untuk laporan ini dia memberi ekstensi .spv. Nah, misalkan ini latihan SPP. Nah, saya simpan di dokumen, save. Oke, baru bisa kita tutup. Yang ini kita bisa simpan juga. Save. Nah, untuk file data variabel ini, data kuesioner, dia ekstensinya adalah .sav. Masukkan saja, misalkan latihan. Nanti otomatis .sav-nya akan terbentuk. Oke, saya simpan di dokumen juga. Oke, yang ini bisa di close. Terus lagi. Oke.
Nah, sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Silakan kalian kerjakan yang ini. Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa lewat grup WhatsApp ya.